Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi hadis qudsi yang mana telah kita bahas ya, para jemaah sekalian di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana hadis-hadis ya yang mana maknanya dari Allah Subhanahu wa taala namun lafadznya melalui Rasulullah ya. Tentang bagaimana keutamaan sebagai seorang muslim, janji Allah ya, kemudian perintah atau syariat bertaubat ya, perintah dan juga syariat dalam berinfak dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya dalam syariat Islam ya. Yang mana itu meneguhkan akidah kita dan membulatkan takwa kita ya serta meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya fil hadis di hadis at-tasi ya hadis ke-9 ya bagaimana dengan maudhu ya mahabbatullah ya ridho Allah ya karena ridhonya Allah itu berkaitan tentang mahabbah kecintaannya Allah ya. Kalau kita mau cari ya keridhaan Allah ya, maka pertama yang akan kita cari ya atau yang akan kita tuju adalah bagaimana kita dicintai Allah ya. Karena perbuatan yang diridhoi oleh Allah itu perbuatan yang pasti dicintai, ciri-cirinya Allah itu ada. Ini Allah cintai perbuatannya ya, amalan A, B, C ini Allah cintai. Ketika kita laksanakan dengan benar dan tepat sesuai dengan syariat Islam, maka disitulah ridha Allah akan turun terhadap kita. Ya, belum tentu amalan yang Allah cintai bisa Allah ridhoi, belum tentu. Ya, sholat, puasa, zakat itu amalan yang Allah cintai. Tapi kalau kita laksanakan dengan kesyirikan atau untuk bahkan ya dengan tata cara yang kurang tepat, ya bisa jadi Allah murka. Ya, maka yang pertama kalau kita mau menggapai ridho Allah, ya lihatlah amalan-amalan yang Allah cintai. Kedua, syariatnya tuh bagaimana sih beramal? Sholat itu bagaimana sih yang tepat? Kemudian kita maksimalkan ibadah tersebut. Yang ketiga, ya puasa itu rukunnya apa aja sih? Udah belajar belum kita rukun-rukun puasa? Ya, sunnah-sunnah puasa udah belajar belum? Ya, kemudian kita udah bisa belum membedakan perusak dan pembatal puasa itu udah bisa kita bedakan belum? Ya, karena itu berkaitan dengan hukum taklif. Hukum taklif itu yang membatalkan suatu ibadah. Kalau hukum wad'i itu yang merusak ibadah. Beda ya para jemaah. Jadi dalam usul fikih ada dua hukum yang bisa membatalkan atau bisa menjadikan ini hukumnya wajib. Ya. Atau yang satu ini bisa merusak atau memperbaiki itu hukum wad'i. Nah, itu amalan kita telah satu persatu. Makanya ya, para jemaah sekalian, Ana sangat mendukung para asatidzah yang mana mengisi kajian tematik dengan dari dasar itu sangat Ana dukung ya. Ya, mungkin dibahas dari rukun iman. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditelaah. Jadi temanya itu ditelaah. Gitu loh. Kemudian yang kedua ya, tuqimus shalah ya. Nah, ini rukun Islam ya. Salat, wa tu'tiyaz zakat, zakat, wa tasuma Ramadan, Ramadan, wa hajjal bait. Bahas satu persatu. Agar apa? Amalan itu kita bisa laksanakan dengan tepat. Ya, percuma kita melakukan sholat, puasa, tapi kalau kurang tepat akhirnya tong kosong gitu kan. Nah, seakan-akan kita banyak sholatnya tapi dikit yang kita dapatkan. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Maka dari itu ya kita akan selalu terus belajar ya. Nah, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh muslim agar apa? Ya kita bisa melaksanakan segala bentuk amal soleh dengan tepat dan maksimal ya. Nah, maka ketika kita melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah, kita datangkan ridho Allah ya terhadap
diri kita ketika beramal, maka inilah yang akan Allah lakukan, yang akan Allah sikapi terhadap hamba-hambanya yang ia cintai dan ridhoi. Ya. Tadi sahabat Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, qala Rasulullah SAW, Inna Allah idza ahabba abdan, ya, Allah ketika mencintai hambanya, ya, ketika sudah mencintai hambanya, di sini Allah, ya, mengisyaratkan dengan fi'il madhi. Dalam ilmu usul fikih, kalau ada suatu, ya, hukum dengan fi'il madhi, berarti sebenarnya sudah ada sebab, ya, atas akibat tersebut, ya. Kasarnya kalau ada kecelakaan pasti ada penyebabnya. Maka di sini, ya, kecintaan Allah itu ada penyebabnya. Ya, walaupun di hadis ini tidak dibahas, bahkan nanti di syarah hadis tidak dibahas. Tapi tadi kita bahas, ya, kecintaan Allah itu dari amal-amal soleh yang tepat dan benar. Ya, amal soleh, ya, ini sumber kecintaan Allah. Ya, amal soleh yang tepat dan benar. Ya, baik dia wajib, sunnah, meninggalkan yang makruh, atau afwan, menjauhi yang makruh, meninggalkan yang haram, itu bentuk seluruhnya amal soleh. Ya, jadi amal soleh adalah amal yang dicintai oleh Allah. Itu segala bentuk amal yang dicintai oleh Allah dengan tepat, ya, dengan tepat dan benar sesuai syariat Islam. Ya, nah, inilah, ya, sumber kecintaan Allah. Ya, maka setelah Allah mencintai hambanya, doa Jibril alaihissalam, maka ia memanggil malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Ya. Nah, karena setelah malaikat Jibril ini dipanggil, seluruh malaikat akan mengikuti apa yang Jibril atau malaikat Jibril alaihissalam, ya, laksanakan dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, "Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu." Ya. Sesungguhnya aku mencintai fulan, dia, ya, fa'ahibbahu. Ya. Nah, maka cintailah dia, wahai malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Ya, karena perintah kepada malaikat Jibril itu perintah kepada seluruh malaikat. Ya, karena bukan bagian tentang tugas, ya. Ya, kalau tugas itu khusus. Ya. Nah, nanti kita bahas, ya. Ada 3 malaikat yang mana dikonfirmasi namanya. Ya, namun nama-nama yang lain, wallahu alam, belum ada kejelasan sahih, ya, atau belum ada ulama yang mensahihkan tentang nama-nama tersebut. Ya, mungkin kalau di Indonesia sudah tersebar, ya, nama-nama malaikat tersebut, ya. Fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama. Ya. Maka, ya, maka Jibril mencintai orang tersebut. Dan kemudian, ya, yunadi, nada yunadi memanggil, ya. Dan memanggil seluruh penduduk langit, yaitu jin dan juga malaikat, untuk mencintai orang tersebut. Ya. Hmm. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat Jibril, ya, berkata, Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu fulanan fa'uhibbuhu. Ya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang tersebut, maka aku mencintai. Ya, fayuhibbuhu ahlus sama, maka setelah malaikat Jibril mencintai orang tersebut, seluruh penduduk langit mencintai. Nah, sampai di sini para jamaah sekalian, kita bisa melihat, ya, kedudukan malaikat Jibril, ya, bisa kita katakan atau bisa disimpulkan dari hadis ini, ya. Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang dihormati oleh malaikat yang lain. Yang kedua, ya, para ulama mendefinisikan bahwa kedudukan malaikat Jibril adalah pemimpin untuk malaikat yang lain. Ya, karena ketika malaikat Jibril melaksanakan perintah Allah, seluruh malaikat akan melaksanakannya juga, mengikutinya. Ya, karena para malaikat layak asul, para malaikat itu tidak bermaksiat seperti dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 nanti akan kita bahas. Ya. Tsumma yudha'u lahu qubulu fil ard. Ya. Kemudian
kemudian ya ia meletakkan hatinya ya di bumi. Maksudnya apa? Ya, nah, ia ya ketika berbuat ya penduduk dunia itu akan semakin hidup kepada orang tersebut. Ya, nah, ini berkaitan para jemaah sekalian. Ketika orang itu baik, ya, maka orang lain akan memandang, oh ini orang baik. Dan orang lain itu akan segan untuk melakukan keburukan pada orang itu, akan menghormati. Ya, nah, maka itulah kalau kita mencari doa Allah, ya secara fitrah manusia juga akan menghormati dan menyayangi orang tersebut. Ya, nah, dan juga sebaliknya. Ya, wa idza aqrada abdan, ya, dan ketika Allah ya tidak suka atau benci terhadap ya seorang hamba karena perbuatannya, ya ja'a Jibril fayaqul, ya maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril dan ia berkata, ini abgidu fulan, abgidu afan, ini abgidu fulanan, aku membenci orang tersebut, ya fa'abgidhu, maka bencilah orang tersebut, ya maka Jibril ya fayaqulu Jibril summa yunadi fi ahli sama, ya maka Jibril membenci orang tersebut dan memanggil seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat dan juga jin, inna Allah yubghidu fulanan fa'abghiduhu, ya sesungguhnya Allah membenci orang tersebut, ya maka aku juga membenci. Nah, inilah bagaimana ya amal yang kita lakukan ya, itu menjadi penentu agar antara kita dibenci dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayubghidunahu. Maka para penumpang itu membencinya. Summa tud'u lahul baghdha'u fil ard. Maka orang-orang di dunia akan merasakan hawa negatif atau akan merasakan kebencian terhadap orang tersebut. Walaupun orang itu butuh, tapi seyogyanya, ya, secara fitrah orang itu akan benci. Ya. Kita mungkin butuh kepada A, B, C, ya, kepada orang A, orang satu, orang kedua, orang ketiga. Ya, tapi karena kita butuh, kita mendekatinya. Kalau kita nggak butuh, kita tidak akan mendekatinya. Berbeda dengan orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, walaupun kita nggak butuh, tapi kita ingin berteman terhadap orang tersebut. Maka ciri-ciri hamba yang Allah cintai, ia akan mudah diterima oleh orang-orang yang beriman dan berlagi bertakwa. Ya, nah kita bisa melihat nih orang, oh ini orang baik. Itulah yang dinamakan fitratul muslim. Ya, atau fitratul mukmin afwan. Ya, fitrahnya seorang mukmin, yang mana itu berasal dari fitrah yang Allah turunkan murni terhadap kita. Kita bisa menilai orang ini dari cara bicaranya, berinteraksi, ya, uh, sopan santunnya, akhlaknya, kita bisa menilai, ya kan? Nah, itu adalah firasatul mukmin, ya. Bahkan ya, ini pernah terjadi, Dian, ya, ketika dari gambar saja foto, ya, wah jangan dekat-dekat kepada fulan nih, ya, dari apa cara berpakaian apa kayaknya kurang gitu. Ini bisa terjadi para jemaah sekalian. Ini bukan kita menjudge orang langsung ya, tapi dari rasa nyaman kita melihat ya. Maka itu akan mengikuti juga tentang bagaimana Allah mencintai hamba tersebut ya. Maka gampailah mahabbatullah, ridho Allah ya, dengan amal-amal soleh dengan cara yang tepat dan benar sesuai dengan syariat Islam. Gampang ya. Nah, dan juga yang di sisi lain kita jauhi aman-aman yang mana ya yakhruju min himatullah ya. Likulli syai'in himat wa himatullahi maharimihi. Setiap segala sesuatu itu punya batasan. Dan batasan Allah itu apa yang Allah haramkan. Ketika Allah sudah melihat hambanya melakukan kemaksiatan atau apa yang Allah haramkan, maka itulah bentuk kita menuju jalan kepada kebencian Allah. Wa iyazubillah min dzalik. Ya. Nah, dan kedua bertolak belakang, mahabbah dan juga
ya, ibghadullah, itu kedua-duanya bertolak belakang. Ya, maka jauhilah ya kebencian Allah atau baghdadullah, ya, dan juga kita ya nafhatu an ridatullah ya bimahabbatihi. Kita cari ridha Allah dengan bagaimana Allah mencintai kita. Ya. Nah, sekali lagi dengan amal soleh, terus menerus dengan amal soleh. Ya, yang mana amal soleh itu tidak terbatas kan, para jamaah sekalian. Telah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, ya, baik di hadis arba'in atau di adabil mufrad, bagaimana ya hadis-hadis tentang menggapai ridho Allah, ya, kita mendapatkan rahmat Allah itu begitu banyak. Tentu yang awal itu kita menjaga rukun iman, ya, billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, ya, wa qadri khairihi wa syarrihi. Kita jaga enam itu, ya. Wa tsani bil Islam, ya, bil arkanil Islam, ya, tentang rukun-rukun Islam, ya. Identitas syahadah kita jaga. Kenapa sih yang pertama itu syahadah? Apakah orang yang sudah syahadah harus mengerti definisi syahadah? Wajib, ya. Karena iman itu qaul, qalbu, aman. Ucapan, ya. Kemudian keyakinan dalam hati dan beramal. Kita ucapkan syahadah. Namun hati kita bersyahadat. Ya, walaupun sah-sah saja syahadah itu ya amalan bentuk ucapan. Tapi kalau hati tidak bersyahadah, tidak mengikuti syahadah, ya munafik kan. Ya. Kemudian tentang bagaimana kita mempraktekkan definisi atau amalan-amalan dalam syahadah. Ya. Itulah bagaimana kita memupuk pertama kali amal soleh itu dulu para jemaah sekalian. Maka tadi di awal, Nana sangat-sangat mendukung para asatidzah kita, terutama yang sudah lalu ya. Bahkan kita bisa melihat ya karya-karya dari Ustadz Yazid rahimahullah, Ustadz Al-Minnaro, ya, rahimallahu ta'ala, ya, memupuk dari awal akidah kepada umat-umat Islam. Ya. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Ya. Maka itulah ya, dikaji dari rukun Islam itu dikaji. Ya. Tentang bagaimana kita ucapan yang mengandung rukun Islam, keyakinan yang tepat terhadap rukun iman dan Islam, cara bagaimana beramal, ya, yang sebaik-baiknya kita beramal itu bagaimana agar orang itu bisa menerima. Ya, jangan cuma benar, tapi harus tepat. Ya, kalau kita hanya mencari, ya ini benar aja lah, yang penting kita benar. Seharusnya Rasulullah SAW meminta keadilan terhadap wafatnya Sumayyah dan juga Yasir, ya, yang mana dibunuh dengan keji oleh ya Umayyah bin Khalaf dan juga Abu Jahal kan. Tapi Rasulullah diam, ya, bahkan Amr, ya, eh, sama Rasulullah SAW, ya, yang akhirnya dibiarkan oleh orang-orang Quraisy karena menyebutkan Lata wal Uzza, dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan Rasul tidak mengungkit itu. Rasul biarkan. Sudah. Terasa tidak, nggak benar kayak gitu kan. Ini nggak adil. Tapi itu cara yang tepat untuk dakwah Islam. Maka kita harus memakai cara yang kita harus didasari ilmu yang benar dengan tata cara yang tepat. Nah, itu dua harus ada, nggak bisa terpisahkan. Seandainya Rasulullah mikir kebenaran dengan nggak mikir dengan tata cara, ya nggak ada dakwah Islam. Qadirullah wa masyafa'al. Ya, itulah bagaimana kita berdakwah dan juga menuntut ilmu. Ya. Nah, kita masuk unsur fikih dalam hadis ini ya. Sebelum kita masuk, ya, karena ini banyak tentang malaikat. Ya, ini syarh hadis yang banyak tentang ya definisi malaikat. Ya, kita melihat dulu ya bagaimana malaikat itu ya. Eh, hikmah dari diciptakannya manusia atau makhluk seluruh makhluk. Ya, itu tidak terlepas dari beberapa hikmah. Ya. Al-awwal, ya, hikmah yang pertama, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini membantah pendapat liberal yang mana manusia itu diberi akal dan mana unsur manusia itu kebutuhannya adalah memenuhi kebutuhan primer, bukan beribadah. Ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nah,
dan aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ya. Ma uridu minhum min rizkin. Ya, aku tidak menghendaki rizki kepada mereka, kepada seluruh hambaku. Wa ma uridu ayut imun. Ya. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Ya. Nah, jadi dari beribadah itu Allah nggak dapat rezeki, Allah nggak dapat makanan, enggak. Nah, jadi di surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57 ini membantah orang-orang yang beranggapan Allah itu bisa terpojok. Pernah kita bahas ya, nggak perlu kita ulangi ya. Nah, Allah tuh bisa dalam keadaan terpojok. Ini membantah. Allah tuh dalam ibadah kita nggak bisa terpojok ya. Mau seluruh dunia itu nggak beriman, Allah nggak bakal berkurang keagungannya kok. Ya. Ini yang pertama. Jadi hikmah kita diciptakan di dunia itu untuk beribadah. Tentu. Karena ibadah kebutuhan primer ruh kita. Kebutuhan primer ruh kita. Ya. Yang kedua, agar mengenal hakikat Allah. Ya. Nah, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian itu tahu. Ya. Nah, ini afwan, mungkin dari awal ya. Nah, agak memotong ayatnya. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithluhunna yatadazzalul amru bainahun. Ya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan 7 lapisan langit dan juga bumi di antara di bawah gitu. Ya, atau di bawahnya ya. Nah, dan Allah menurunkan perkara-perkara, seluruh takdir Allah turunkan. Seluruh hal itu Allah yang ciptakan. Untuk apa kita membantu hal tersebut? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in. Agar kalian itu tahu Allah itu maha berkehendak. Ya, wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah itu sesungguhnya maha mengetahui atas seluruh yang ada di dunia. Ya. Itu untuk kita tahu hakikat Allah. Agar apa? Agar kita tahu siapa yang kita sembah. Agar kita tahu siapa yang mengatur urusan kita. Agar kita tahu tempat kembalinya kita itu ke siapa. Ya. Kalau kita bimbang terhadap urusan dunia, aduh ini gimana ya? Kalau saya tinggalkan, saya nggak terpenuhi kehidupan. Tapi kalau nggak saya tinggalkan, ya, di hati saya mengganjal ini, saya nggak senang dengan lingkungannya. Bagaimana itu? Kembali kepada Allah pertama. Kembali kepada. Ingat, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in. Agar kalian itu tahu Allah itu berkehendak terhadap segala hal yang ada di bumi. Ya. Hati kita, darah kita, gerakan kita, rezeki kita, kecintaan kita, wafat kita, di hari akhir kita, itu kehendak Allah. Ini sekarang kita bisa belajar itu kehendak Allah. Ya. Kita sama-sama belajar menelaah hadis-hadis Allah ini, ya, melalui Rasulullah SAW. Ini karena kehendak Allah. Ya. Jadi jangan lupa bersyukur, Pak, jangan sekalian. Nggak semua orang bisa menuntut ilmu dengan benar kok. Ya. Bersyukur kita bisa menuntut ilmu. Ya. Ini salah satu nikmat. Ya. Nah, nah, inilah bagaimana hikmah kedua dari ya Allah menciptakan makhluk. Ya. Yang ketiga, nah ini banyak orang yang salah kaprah tentang bagaimana ujian dan juga cobaan. Hikmah yang ketiga, Allah menguji makhluknya untuk apa? Ya, li ahsani amala, untuk melihat siapa yang paling baik dalam beramal. Loh, kok bertentangan tentang takdir, Ustaz? Kan takdir kan Allah udah tentuin. Kenapa lo uji lagi takdir Allah? Ya, dalam takdir itu Allah mengetahui kehendak hambanya. Jadi Allah itu punya ya takdir yang seperti alam. Ya, yang Allah tentukan. Tidak bisa dirubah. Namun berkaitan tentang kehendak hambanya, Allah tahu hamba ini akan berbuat apa. Tapi ketahuan Allah terhadap hamba ini itu karena kehendaknya hamba. Ya, jadi hamba itu punya pilihan juga. Ya. Kita punya pilihan. Tapi Allah tahu sebelum kita milih nih orang bakal milih ini nih. Jadi Allah tahu nih hamba pantas atau tidak. Ya. Bahwa
Ya, khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayam, dan ialah zat Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 waktu. Afwan ya. Kenapa Nabi bilang ayam di sini waktu? Wallahu a'lam. Para ulama masih berbeda pendapat atau masih berikhtilaf. 6 waktu atau 6 hari ini apakah hari yang kita kenal sekarang atau hari di akhir, atau 6 waktu itu kita nggak tahu 6 waktu itu apa gitu. Ya, wallahu alam, yang penting kita iman Allah menciptakan 6 hari langit dan bumi. Waktunya wallahu alam. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan kan arsy Allah tuh di atas air, ya, untuk menguji di antara kalian yang paling baik amalan, ya. Ini dia, ya. Allah berikan ujian. Walaupun seperti hadis sebelumnya, Allah nggak senang melihat hambanya ini tersiksa. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad tersiksa karena berdakwah. Tapi Allah harus lakukan untuk menguji kepantasan hambanya. Walaupun Allah tahu nih Rasulullah ini hamba yang paling beriman. Nabi Ibrahim salah satu hamba yang paling kuat. Nabi Nuh salah satu, ya, Rasul yang paling awal, ya. Nah, paling banyak cobaannya juga Nabi Nuh, ya. Allah sengaja menguji, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsan amala, untuk melihat siapa yang paling baik dalam beramal. Apalagi kita para rasul aja diuji kok. Toh kita diuji malah ngeluh. Ya, kenapa Ustaz harus diuji? Apa Allah nggak sayang sama kita? Itu jawabannya. Siapa yang paling baik nanti beramal dari ujian tersebut? Ya. Nah, jadi mulai sekarang para jamaah sekalian, kalau ketemu musibah, mindset pertama kita apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk melihat bagaimana engkau menyelesaikan masalah itu, ya, agar meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dia, ya. Hikmah diciptakannya, ya, seluruh makhluk, nggak cuma manusia, seluruh makhluk, ya. Nah, kemudian, ya, sebelum kita masuk ke dalam unsur fikih dalam hadis ini, ya, eh, ada 3 malaikat yang mana seluruh ulama, ya, sepakat atas penamaannya, ya, karena ada beberapa ulama itu menambahkan, ya, menambahkan nama-nama malaikat yang mana ulama yang lain belum setuju terhadap nama tersebut, ya. Yang pertama malaikat Jibril yang tugasnya itu menyampaikan wahyu, ya. Ingat wahyu, ya, yang mana sekarang sudah tidak ada wahyu. Jadi nggak ada tuh ilmu laduni, laduni itu udah nggak ada, ya. Ya, ilmu yang mana wahyu kepada para kiai atau wali gitu, ya. Kalau orang Syiah kan wali, ya. Itu nggak ada, ya. Yang kedua Mikail, ya, yang mengurus hujan dan mana urusan bumi, ya. Ya, Allahu a'lam, ya. Seluruh urusan bumi, ya, itu uh, menjadi tugasnya malaikat Mikail, ya. Ya. Yang ketiga, malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala nanti di hari akhir. Ada 2 sangkakala dalam hadis yang cukup panjang. Yang pertama itu ketika, ya, bumi seluruh di bumi hanguskan, kiamat dimulai, itu sangkakala sudah. Ya, nanti kalau misalkan pembahasan saat apa hadis qudsi ini habis, mungkin boleh salah satu opsi kita bahas tentang tanda-tanda hari akhir. Ya, walaupun itu panjang, ya, tapi boleh lah, ya. Kita agar semakin beriman. Ya, mungkin beberapa tanda-tanda itu sudah ada di zaman sekarang, ya. Mungkin kita telaah. Dan bagaimana solusinya? Ya, mungkin boleh nanti kita bahas. Atau mungkin nanti dari para jamaah sekalian ada saran tentang pembahasan, boleh, ya. Nah, itu sangkakala yang kedua dari malaikat Israfil ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Ada pertanyaan yang dulu Anda dapati, yang mana Ustadz Anda pun belum bisa menjawab, ya. Eh, apakah sangkakala ini mewafatkan makhluk-makhluk jin dan manusia atau malaikat juga? Wallahu a'lam. Masih perdebatan para ulama. Apakah malaikat juga wafat
ketika sangkakala dihidupkan, karena malaikat ada makhluk juga. Dan di hadis ini seluruh makhluk Allah itu diwafatkan pada sangkakala yang kedua ya, atau dibangkitkan apa? Dibangkitkan pada sangkakala yang kedua. Ya, Allahu a'lam. Ya, yang jelas ya, yang pernah Anda dapati pendapat yang paling sabdu dzari'ah, paling jauh apa paling menjaga. Malaikat Jibril dan Israfil itu dia tidak wafat. Ya, Jibril dan Israfil itu dia tidak wafat. Wallahu alam, yang lainnya wallahu alam. Karena belum bisa menentukan. Ya, silakan kalau ada pendapat atau dari ustadz-ustadz yang lain, ya nanti boleh di-share. Itu kita diskusikan bersama. Hmm. Itu dia ya. Untuk mereka kayak Rokib, Atid, ya, itu kan tugasnya mereka. Ya, itu bukan penamaan ya, para jamaah sekalian. Ya, ada beberapa di ayat-ayat Al-Quran itu disalah kaprahkan. Ya, itu sebagai penamaan mereka. Ya, namun belum tentu. Ya, belum tentu itu penamaan mereka. Ya, seperti Israel. Ya, malaikat Israel. Ya, walau alam. Ya, apakah memang namanya Israel? Raqibun Atid. Ya, hmm. Itu apakah seperti itu? Ya, Allahu alam. Ya, kita masuk sekarang ke unsur fikih dalam hadis ini. Seperti tadi kita singgung di awal bahwa malaikat Jibril ini seakan-akan sebagai pemimpin para malaikat dan juga penduduk langit. Ya, nah, yang mana salah satu malaikat yang paling banyak disebutkan nama, ya, yang dimuliakan di antara malaikat-malaikat yang lain, memiliki keutamaan, ya. Dan dalam Al-Quran terkadang malaikat Jibril juga disebut sebagai ar-ruh, ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, ya. Ketika pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu memenuhi langit-langit. Dan ruhu fiha dan malaikat Jibril itu salah satu. Ya. Nah, biizni rabbihim min kulli amr. Yang mana dengan izin Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ya. Ya, memiliki kekhususan. Dalam ilmu usul fikih, kalau ada sesuatu yang dibedakan dari suatu kelompok, makhsusun aulawi. Khusus dan dia lebih utama. Ya. Au yukhalifu atau sebaliknya. Kalau itu berbentuk keburukan, maka yang dipisahkan itu bisa jadi yang paling buruk gitu. Ya. Wallahu alam ya. Nah, Rasulullah SAW ya pernah melihat malaikat Jibril juga dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Ini hadis yang sudah sering kita dengar juga ya ketika di Gua Hiro ya. Nah, dan ketika malaikat kejadian Mi'raj ya. Isra itu ketika ke Baitul Maqdis ya, yang mana sholat Isya. Ya ini masih ikhtilaf juga. Sholat Isya atau sholat malam saja di Baitul Maqdis bersama para nabi-nabi sebelumnya dan belum menjadi imam. Itu Isra. Setelah naik buruk ke langit, ya langit pertama tujuh sampai nanti ke Sidratul Muntaha, ya melihat para malaikat 7.000 malaikat setiap hari masuk ke Sidratul Muntaha untuk sholat dan tidak pernah keluar lagi. Itu Mi'raj, ya, dan akhirnya ke arsy Allah yang mana dipikul oleh 8 kepala malaikat yang mana di atas air dan di sekitar atas air itu dikelilingi malaikat yang terlalu bertasbih, ya. Itulah, kita nggak boleh bayangkan ya, walaupun itu sangat menarik sebetulnya, tapi tahan hawa nafsu kita ya. Maksudnya itu keagungan Allah yang kita nggak bakal bisa bayangkan. Ya. Jadi waktu Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, anna Muhammad Rasulullah sallam ra'a Jibril lahu sittu mi'ati janahin. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ya, malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya. Nah, dan di hadis yang lain dari Ummul Mukminin, qad ra'a Jibril fi suratihi wa khalaqahu shaddun ma bainal ufuq. Sungguh Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril bentuk asli dengan 400 sayap yang mana satu sayapnya itu memenuhi ufuk pandangan sepanjang mata memandang ya. Nah, dan juga malaikat Jibril yang kedua ketika mendatangi Rasulullah itu bisa berbentuk manusia ya seperti di hadis Umar ya ya hadis iman Islam ihsan ya yang mana mungkin para jamaah boleh hafalkan itu ya.
Bainama nahnu indana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau julus, ya. Jadi kita berduduk kepada Rasulullah SAW, ya. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis ya, thiyab apa. Yang mana syadidu sawadis sya'ar, ya. Ada orang yang pakainya putih dan rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar. Enggak lihat terhadap itu orang yang keadaan safar. Wala ya'rifuna minhu ahad. Minna ahad. Ya. Tapi orang itu enggak ketika dari kita. Jadi bukan orang lokal, tapi enggak kelihatan bekas safar. Nah, akhirnya di akhir hadis Rasul bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manisan. Maka kamu tahu terhadap orang yang bertanya tadi. Umar berkata, kultu, Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya juga lebih mengetahui. Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril mengajarkan kalian tentang agama kalian. Keutamaan malaikat Jibril. Yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, ini nggak disebutkan, ya. Yang ketiga, malaikat Jibril itu datang dengan suara saja, yang diawali dengan sangkakala. Apa? Bukan sangkakala, lonceng. Ya. Malaikat Jibril, dan itu keadaan sebenarnya paling sering. Rasul itu mendapatkan wahyu dari suara. Yang keempat, lonceng. Ya, diawali dengan lonceng, ya, malaikat Jibril turun. Yang kelima, itu dengan mimpi. Ya. Mau kita lanjut ke unsur fikih yang kedua dalam hadis ini. Ya. Nah, para malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Mereka nggak bermaksiat. Ya. Nah, di surat At-Tahrim ayat ke-6, ya. Alaiha malaikatun gilazun syidadul la ya'sunallah. Ya. Dan kepadanya malaikat gilazun syidadun. Ya. Nah, malaikat itu saklek. Ya. Mas saklek sini layak Allah. Bukan saklek itu, oh kita harus kayak malaikat saklek, enggak. Ya, gila syidadul, yaitu maksudnya taat, tidak pernah melenceng, ya. Enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Layak Allah, ya. Ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Enggak pernah bermaksud tentang apa yang Allah perintahkan terhadap mereka dan selalu melaksanakan apa yang mereka diperintahkan. Ya. Nah, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Inilah sifat utama malaikat. Ya, nggak punya hawa nafsu, ya. Nah, yang ketiga, para malaikat mentaati perintah malaikat Jibril. Nah, ini tadi seakan-akan malaikat Jibril menjadi pemimpin, ya, yang dihormati oleh malaikat-malaikat atau penduduk langit yang lain. Ya. Nah, innahu laqaulun rasulin karim. Ya. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya. Dzi quwwati inda dzil arsyil makin. Ya. Mempunyai kekuatan serta mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Makin itu makan, ya. Empat. Ya, kuwah ya kuwah. Ya. Muta'in sama amin. Ya. Nah, yang harusnya ditaati, ya. Yang ditaati di sana oleh para malaikat semua amin dan dipercayai. Ya, mereka nggak pernah ragu terhadap sesuatu. Ini sifat para malaikat. Ya, kalau kita kadang dengar apa ayat hadis saja, yang benar gitu. Padahal hadisnya sudah jelas gitu. Masih kita nyari-nyari celah untuk mempermudah gitu. Ya, ada saja, ya. Manusia manusia itu makhluk yang senantiasa ragu, mengikuti hawa nafsu, emosi, ya. Dan itu memang hal yang wajar, kan? Ya, al-insanu makan khoto wa nisyan, ya kan? Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Ya, dan kesalahan itu kan unsurnya banyak, kan, ya. Unsur fikih yang keempat dalam hadis ini, para malaikat mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Tadi, ya. Bentuk kecintaan malaikat kepada hambanya dan kecintaan Allah itu ada dua. Yang pertama itu mereka memohon ampunan, memuji, mendoakan kebaikan untuk hambanya. Ya, ini pernah kita bahas di Adabul Mufrad, bahwa ya ketika kita, contohnya, ya, kita berzikir habis sholat, ya, dan tidak berpindah dari tempat kita, ya, malaikat itu berzikir dan berdoa bersama kita. Makan dengan awal bismillah, malaikat senang terhadap perbuatan kita karena itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Beramal soleh dicatat juga oleh para malaikat dan seterusnya.
Yang akhirnya bentuk pertama lulusnya kita terhadap syariat Islam. Jadi seakan-akan syariat Islam ini tuh seperti ujian terhadap kita. Kalau kita lulus, nanti yang pertama menjadi kelulusan kita itu apa? Ya, man rabbuk. Nah, kita bisa menjawab itu berarti kita termasuk dari golongan orang beriman. Ya. Bukan berarti kalau kita nggak bisa menjawab, kita nggak bisa bahasa Arab, enggak. Kayak menjawab itu dari kelulusan iman kita. Ya. Yang kedua, mereka rindu untuk bertemu dengan hamba tersebut. Rindu melakukan ibadah. Rindu ketika beramal soleh. Rindu ketika berdoa dan taat kepada syariat Allah. Ya. Itulah bagaimana sifat kecintaan malaikat terhadap hamba. Terhadap para manusia. Ya. Yang mana itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya Allah, cinta para malaikat. Dan cinta para Allah dan malaikat adalah cintanya Rasulullah SAW. Ya. Itulah bagaimana kita menggapai kecintaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita mau doakan malaikat, senantiasa bersama malaikat, cari-cari amalan yang mana diridhoi oleh Allah. Ya. Dan cari kalau ada amalan yang mana malaikat tidak suka, ciri-cirinya berarti Allah juga nggak suka. Contohnya apa? Ya. Nah, para malaikat tidak akan masuk terhadap rumah yang ada anjingnya dan juga ada benda mati yang bersifat makhluk, ya. Bersifat hidup, tidak akan masuk. Ya. Nah, itu ada hadisnya jelas. Ya. Nah, ini bagus nih. Yang kelima ini bagus. Unsur fikih. Imbangilah kebencian manusia dengan sibuk mencari kecintaan Allah. Ya. Manusia itu tempatnya hasad ya. Ya kan? Hasad, iri, dengki, segalanya emosi. Ya. Maka kalau kita mau keluar dari hal tersebut, ya, cari ridho Allah aja udah cukup. Karena dengan ridho Allah ada pasti penduduk bumi yang menghampiri kita itu pasti ada. Ada yang menerima pasti. Ya. ثم يوضع له القلوب في الأرض, dan ditaruh hatinya yang baik tadi, kecintaan Allah yang tadi di bumi itu pasti ada yang menerima. Lahul kubur, ada yang menerima. Ya. Sehingga manusia yang ada di bumi cenderung akan menghormati orang tersebut, akan memandang orang tersebut dengan kebaikan. Orang-orang tidak akan mudah untuk, atau akan berat untuk mencelakai orang tersebut. Kecuali kalau fitrahnya sudah rusak. Ya. Maka orang-orang dengan fitrah yang murni akan mudah menerima orang tersebut. Orang juga akan mencintai dan meridhoi. Ya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang benci kepada kita, maka sebaik kita mengimbangi dengan sibuk mencari keridhaan Allah. Ya. Tapi ini jangan disalah kaprahkan ya. Oh, penting saya cari aja ibadah yang Allah ridhoi. Saya nggak perlu pandangan manusia. Saya nggak perlu ini. Ya. Ingat kita bermuamalah, silaturahim, ziarah, ya. Ukhuwah Islam itu juga salah satu bentuk keridhaan Allah. Tapi dengan cara Allah yang Allah ridhoi. Oh, dengan cara yang Allah nggak ridhoi, berarti lingkungan itu tersebut bukan lingkungan yang dicintai oleh Allah. Ya, jadi kalau kita lihat lingkungan baik, lihatlah kesibukannya, lihatlah interaksinya. Apakah interaksi tersebut dicintai oleh Allah atau tidak? Ya, jangan lihat embel-embel, oh nih toli majlisul ilm aja. Tapi kalau interaksinya malah buat sesuatu duniawi aja, ya buat apa gitu kan? Ya. Maka sibukkanlah dengan mencari kecintaan Allah, ya. Subhanahu wa ta'ala dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif, positif, amal soleh, ya, agar Allah mencintai kita. Ya. Kita perlu menutupi kebencian-kebencian dengan kecintaan Allah. Ya. Kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Nah, ini bagus nih. Ya, syarah dari hadis ini bagus nih. Nggak perlu buat apa sih? Ya. Balas dendam kata gitu. Buat apa? Ya. Capek kalau orang itu ngurusin hidup orang lain kan capek kan. Ya. Ini orang tadi, wah saya harus balas nanti minggu depan saya balas, saya olok-olok. Ya. Sempit hati kita, sempit. Ya.
Atau misalkan nih orang udah saya nasihati nggak berubah-berubah, nih harus saya kerasin lagi. Ya, cukup nasihati aja udah. Kalau orang itu nggak mau, baliklah kepada Allah. Sudah itu balikin kepada Allah. Nggak perlu kita hati sampai sempit banget. Ya, karena seakan-akan oh saya nggak dihargai ini nasihat. Nggak perlu. Nggak semua orang itu butuh ya untuk kita cari keridoannya kok. Ya kan? Apa kata Rasulullah? Ridho nas, oh ya tudrok kan. Hidup manusia itu adalah tujuan yang tidak akan tercapai. Sampai kapan? Yang satu ridho, satu nggak ridho. Yang satu ridho, yang ini nggak ridho. Pasti begitu. Ya. Dan orang-orang yang membenci tersebut akan nanti kembali kepada kecintaan terhadap kita. Biidznillah ta'ala. Lihat contohnya apa? Fathul Makkah. Ya. Sebelum Fathul Makkah ada kok. Khalid bin Walid. Ada Abu Hurairah. Ya. Ada siapa lagi yang Islam telat? Ya. Umar bin Khattab. Ya. Hmm. Semua itu cinta kepada Rasulullah. Walaupun sebelum membenci Rasulullah. Ya. Hmm. Banyak. Ya. Ini bukti bahwa sudahlah ya. Jangan sibukkan dengan keridoan sesama manusia. Ya. Nah, unsur fikih yang keenam, ya, manusia mendatangkan hanya untuk mencari pandangan atau keriduan manusia, ya, tapi justru melakukan hal tersebut dengan kebencian Allah, senantiasa nanti manusia juga akan membenci orang tersebut. Biar saya nanti dihargai, saya ini uh, ibadah, ya, berperilaku baik, tapi untuk pandangan manusia, lama-lama akan terkorek hal tersebut. Lama-lama orang tersebut akan sempit, ya. Lama-lama manusia juga akan meninggalkannya, Pak. Ya. Tsumma tuda'u lahul baghdha'u fil ard. Dan orang itu akan dipenuhi dengan kebencian di bumi. Ya. Dan ini nasihat yang paling bagus terhadap diri kita dan seluruh kita. Terhadap muamalah itu kita cari ridho Allah atau kita mau cari ridho manusia di situ. Ya. Kalau kita mencari ridho Allah, manusia ngikut, ikut. Ya, Allah memberikan kita berakhlak mulia seperti Rasulullah. Kita ikuti akhlaknya Rasulullah. Ya. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berhadiah, memberikan hadiah. Tahabu, ya. Memberi hadiahlah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Laksanakan, ya. Hmm. Banyak kok hadis-hadis perintah Allah, syariat Islam dalam kita bermuamalah sesama manusia, menguatkan ukhuwah Islamiyah, ya. Nanti kalau kita laksanakan itu, pasti kita saling mencintai kok. Ya. Nggak harus banyak, tapi berkualitas kepada siapa yang kita mencintai, ya. Maka seseorang yang berupaya menggapai kecintaan manusia dengan melakukan apa yang Allah benci, nanti, ya, lambat laun penduduk bumi juga akan membenci dia. Kan kelihatan busuknya, kasar gitu. Pandai-pandai itu pengen melompat akan jatuh juga. Ya. Sehingga seharusnya seorang muslim tidak menjadikan manusia sebagai tujuan. Ya. Nah, seperti dalam hadis Fudail bin Iyad, ya, rahimallahu, ya, afwan, ini perkataan ya. Hmm. Sebagaimana yang Fudail bin Iyad katakan, rahimallahu ta'ala, tarkul amal li ajlin nasriyah. Meninggalkan suatu amalan untuk karena nggak ada manusia yang melihat dia. Ya, karena untuk manusia, dia meninggalkan amalan tersebut, itu ria. Wal amal li ajli nas syirik. Nah, syirkan asghar. Dan amal karena manusia itu syirik. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhum. Dan keikhlasan kepada Allah menjauhkan terhadap dua hal tersebut. Ria, syirik, dengki, sombong. Carinya apa? Ikhlas kepada Allah. Kalau kita mau menghilangkan sifat ria, syirik, ujub, dengki, sombong, ikhlas kepada Allah. Ikhlaskan. Ya. Ikhlaskan kepada Allah. Semua. Ya. Oh, berarti kalau orang kerja nggak perlu digaji. Enggak juga. Ya. Enggak, bukan begitu ya. Itu namanya akad. Beda.
Kalau akad itu hak kita dan kita pantas untuk menuntut, beda. Ya, jangan disalah kaprahkan. Banyak zaman sekarang kok ustadz-ustadz itu kan kewajiban mereka untuk menyebarkan ilmunya. Nggak perlu dibayar, bro. Ya, silahkan kalau pemikiran itu sebenarnya nggak mutlak salah, nggak. Anda nggak bilang pemikiran tersebut salah secara mutlak. Tapi kalau dipraktekkan, lihat nanti umat Islam akan hancur kok. Ya. Karena tidak bisa menghargai ilmu. Menghargai seorang guru adalah menghargai ilmu. Ya. Sekarang orang banyak, beri makan berjuta-juta. Ngasih ke ustadz bayaran. Ini di lembaga ya. Menggaji lah kita kasar. Menggaji yang mana itu sudah akadnya dia. Di lembaga tersebut. Ya Ustadz Afwan karena kita cuma bisa ini ya. Yang namanya juga cuma di jalan ilmu, di jalan Allah ya. Semoga dibayar oleh Allah. Ya gitu emang. Lihat pada zaman Umar tuh. Baitul Mal jalan. Kenapa? Karena uangnya kenceng. Ya. Lihat perang Khandaq. Nggak jadi itu Khandaq, nggak jadi itu Parit kalau nggak Utsman beri hartanya. Lihat perang Mu'tah. Kalau nggak karena Utsman memberi banyak ratus-ratus unta dan juga kuda, nggak bakal mereka bisa berperang. Lihat, Allah memuliakan orang yang memberikan harta di jalan Allah. Ya. Nah, jadi ikhlas itu bukan berarti nggak boleh ada harta, enggak. Walaupun harta bisa mengurangi keikhlasan, iya, saya setuju. Anda setuju, ya. Ini bukan berarti kita nggak bisa menghargai orang yang ingin berdakwah. Ini salah satu keluh kesah ya. Dan juga beberapa teman-teman Anda yang Masya Allah dibayarnya Masya Allah. Padahal kerja 24 jam di pondok. Dibayarnya setengah UMR. Sepertiga bahkan ya. Kasihan para jamaah sekalian. Mungkin boleh para jamaah sekalian renungi. Ya, kita hargailah ustadz-ustadz kita. Ya, kita hargai ustadz-ustadz kita. Ya. Terutama yang lagi merintis. Ya, lagi yang sudah lama namun belum tidak pernah dihargai. Kasihan. Kasihan para jamaah sekalian. Makanya sangat-sangat bukan mencela ya. Karena sangat-sangat berhati-hati terhadap seseorang yang bikin pondok atau lembaga pendidikan, tapi nggak bisa memakmurkan ustadznya atau SDM-nya. Ana sangat-sangat kurang setuju. Sangat-sangat kurang setuju. Kalau ingin membuat satu lembaga apapun, lembaga amal, lembaga kerja, toko mungkin kerjaan perusahaan, yang pertama selain SOP, makmurkanlah SDM-nya. Udah. Karena kualitas itu ada harga. Kalau kita tuntut kualitas orang bekerja, berikan harga yang pantas. Ya, jangan disandingkan ikhlas, ikhlas, ikhlas di jalan Allah. Ya, orang butuh kebutuhan. Ya, bedakan ya, para jamaah sekalian. Ya, mohon maaf sedikit melenceng dan ini mungkin sedikit personal ya. Nah, karena keluh kesah para asatidzah ya, apalagi terutama asatidzah yang di pondok ya. Tapi ya semoga itu menjadi nasihat bagi diri saya, diri Ana dan juga para jamaah dan juga seluruh kaum muslimin. Ya, ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim menjauhi berbagai hal yang menandai kebencian Allah, ya, yang menjadi bughdullah, bugat, benci, ya, murkanya Allah, ya. Hendaknya ia menempuh jalan-jalan yang tidak dibenci oleh Allah dalam segala amal untuk bermuamalah, bekerja, meraih, ya, mencari nafkah, ya, atau untuk apalagi mencari pandangan manusia semata, ya. Maka kalau kita kejar dunia, ya dunia kita dapat, tapi Allah belum tentu kita dapat, ya. Man kana yarjullah ridho, man kana yarjullaha wa rasulihi, ya. Nah, maka dia akan mendapatkan apa dari Allah dan juga Rasulnya, ya. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk dunia, au yusibah au imra'atun yunkiha, fahijratuhu ila mahajar alaih. Ya, maka dia akan mendapatkan karena usahanya. Tapi di hadis ini tidak disebutkan ridho Allah, ya. Dan ridho Allah itu berkaitan dengan kecintaan para malaikat dan juga nanti manusia akan mengikuti kecintaan. Maka banyak ya orang-orang mengeluh, Ustaz, kok banyak ya orang-orang kafir?
ya. Yang mereka itu kok rezekinya lebih lancar seakan-akan dari kita, padahal kan kita punya Tuhan Arhamur Rahimin yang paling kasih sayang paling besar. Kok kita nggak dapat kasih sayang? Jangan dipandang seperti itu, ya. Jadi kasih mereka meraih harta, ya Allah berikan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kecintaan Allah dan ridho Allah nggak semua Allah berikan, ya. Maka imbangi antara, ya, rezeki yang nampak dan rezeki yang ada di dalam ruh kita. Itu apa? Ilmu dan keimanan, ya. Maka tingkatlah keimanan, ya. Takwa kita kita kuatkan dengan meraih ilmu yang benar, ya. Berdakwah dengan tepat atau menyalurkan dengan tepat, ya. Nah, itu bagaimana kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beramal soleh, ya, dengan syariat Islam yang benar dan juga tepat. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Nah, yang mana telah kita lihat, ya, ridho Allah, kecintaan Allah, ya, mengikuti, ya, diikuti oleh para malaikatnya dan nanti diikuti oleh para penduduk dunia, penduduk bumi, dan juga sebaliknya. Ketika Allah membenci seorang hambanya, malaikat juga pasti membenci, ya. Dan nanti penduduk bumi akan lambat laun membenci orang tersebut, ya. Nah, itulah bagaimana salah satu bentuk rahmat, mendapatkan kasih sayang, keriduan, kecintaan Allah, ya, dengan cara yang tepat itu bagaimana? Yang pertama dengan menggapai kecintaan Allah itu sendiri dengan beramal soleh, ya. Nah, inilah bagaimana sepatutnya kita sebagai seorang muslim, ya, para jamaah sekalian, kita amalkan apa yang ada di dalam hadis. Ya, kemudian yang kedua itu, ya, tentang bagaimana definisi para malaikat tadi, ya, dan tugasnya, ya, keutamaan kan malaikat Jibril, nama-nama yang belum banyak kita ketahui, ya, yang penting kita imani saja, dan mereka mempunyai ciri-ciri tidak punya hawa nafsu, ya, dan lain sebagainya yang patut kita imani, namun tidak boleh kita tahrif, taktil, ya, tamfil, takyif, nggak boleh kita hilangkan maknanya, nggak boleh kita ganti maknanya, nggak boleh kita misalkan dengan bentuk manusia atau makhluk lain, nggak boleh kita andai-andaikan bagaimana bentuk, tidak boleh karena umurun ghaibiyah, ya, wallahu alam bishawab, ya. Mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama, ya, tafadhol, ya. Bagaimana ridho, mahabbatullah, ya. Kemudian tentang bagaimana para malaikat, tugas-tugasnya, keutamaannya, ya. Terus sudah cukup dari para jamaah sekalian, ya. Dan bila sudah cukup, ya, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Hmm. Insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah. Ya, jangankan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, mungkin bila tidak ada yang bertanya, tidak ada yang didiskusikan bersama, ya. Nah, kalau ada, tafadhol ya para jemaah sekalian, ya, nggak perlu sungkan, ya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Nah, sekali lagi minta maaf, ya, bila ada kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan dari diri Anda yang kurang berkenan, sekali lagi Anda minta maaf. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.